Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat bertemu kembali bersama saya Gary Firmansyah. Hari ini kita akan membahas mengenai IoT Ecosystem merupakan perkuliahan Internet of Things dari Universitas S. Unggul. Ini adalah perkuliahan pertemuan ketiga. IoT Ecosystem sendiri mengacu pada buku, jadi saudara-saudara mahasiswa bisa mendapatkan buku The Internet of Things, Enabling Technology, Platform and Use Case dari Petru Raj Anupama Siraman. Jadi diharapkan semua mahasiswa sudah mempunyai buku tersebut sehingga dalam saat nanti kita diskusi bisa menjadi lebih mudah. Nah, IoT Ecosystem sendiri adalah sebuah ekosistem yang terdiri dari berbagai hal, misalnya referensi arsitektur, kemudian arsitektur untuk dari IoT sendiri, serta lapisan-lapisan dari arsitektur tadi. Nanti akan kita bahas mengenai object layer, object abstraction layer, service management layer, application layer, dan business layer. Protokol utama yang biasa digunakan dalam infrastruktur layer itu ada RPL, IEEE 802.15.4, ada Bluetooth Low Energy, ada LTAA, ada Z-Wave, dan Zigbee. Jadi bahkan di pasaran pun juga kadang ada beberapa protokol lain yang banyak, tetapi ini kira-kira protokol yang umumnya digunakan. Nah, ada three prominent service discovery protocol itu untuk IoT. Jadi untuk IoT device itu ada service discovery protokolnya. Pertama DNS Service Discovery atau DNSSD, Multicast Domain Name System MDNS, dan Simple Service Discovery Protocol. Itu merupakan bagian dari UPnP. Lapisan-lapisan yang kita tadi sudah dibahas, saya gambarkan seperti ini. Jadi lapisan arsitektur untuk IoT itu paling bawah adalah objeknya, objek IoT. Di atas objek IoT itu ada objek abstraksinya. Setelah objek abstraksinya ada service management. Setelah itu baru ada application management, application layer, dan business layer. Jadi kita harus memandang IoT itu suatu kesatuan, bukan hanya perangkatnya saja, tetapi sampai bagaimana IoT itu digunakan di dalam bisnis. Nah, itulah sebuah ekosistem IoT. Jadi tadi object layer itu paling bawah sering kita kenal sebagai device layer atau physical device, merupakan kumpulan dari IoT tadi atau bagian dari IoT system. Physical device itu memperlihatkan micro electromechanical system atau MEMS teknologi atau sensor atau apapun. Nah, itu kita anggap sebagai object layer. Kemudian di atas perangkat-perangkat itu kita mulai mengenal object abstraction layer. Jadi object abstraction layer adalah sebuah layer yang memanfaatkan sensor-sensor ataupun perangkat IoT tadi. Di sini disebutkan ada RFID, sering saudara-saudara kenal RFID itu merupakan object abstraction layer dari objek IoT. Ada 3G, ada GSM, ada UMTS, Wi-Fi, Bluetooth Low Energy, Infrared, dan Zigbee. Itulah teknologi-teknologi yang sering digunakan atau kita sebut sebagai objek abstraction layer yang kita gunakan terhadap objek IoT tadi. Berikutnya kita akan ketemu ke service management layer. Di service management layer itu adalah sering kita sebut layer middleware dari IoT ecosystem. Jadi level service management ini yang menjadi jembatan antara IoT sebagai objek, kemudian dan sistemnya. Di atas service management layer ada application layer. Di application layer ini kita mulai bertemu dengan pemanfaatan IoT. Kita sering ketemu dengan istilah misalnya smart city, smart energy, smart healthcare, smart building atau smart home,
smart living, smart transportation, dan smart industry. Jadi, kalau kita mendengar smart city itu adalah salah satu ekosistem IoT yang berada di bagian application layer. Mudah-mudahan setelah perkuliahan ini, saudara-saudara begitu mendengar kata-kata yang smart energy, smart living, dan segala macam sudah terbayang sistem itu ada di lapisan mana, yaitu di lapisan application layer. Saya ulangi, kalau kita bicara smart city, maka dia ada di application layer, turun berikutnya ke service management layer, setelah itu ada object abstraction layer, dan baru kita ketemu ke object layer atau sensornya. Mudah-mudahan saudara-saudara dapat mengikutinya. Di atas dari application layer ada namanya business layer. Business layer inilah yang menjadi induk atau lapisan teratas dari IoT ecosystem. Layer ini menggabungkan semua sistem IoT aktivitas atau service yang ada. Di layer ini pun juga terdiri dari business model, graph, flowchart, dan segala macamnya. Termasuk di layer ini bertanggung jawab untuk mendesain, menganalisa, mengimplementasi, mengevaluasi, dan memonitoring kebutuhan dari IoT system tadi. Jadi, saya ulang kalau boleh, kita untuk mudah memahami IoT ecosystem itu ada objek. Kalau kita lihat ada sensor dan segala macamnya itu ada di objek. Setelah objek itu ada object abstraction, tadi sudah hafal. Ada RFID, ada 3G, dan segala macamnya ada di level objek. Kemudian ada service management layer, itu adalah middleware-nya. Kemudian naik ke application layer, itu yang kita kenal dengan kata smart tadi. Setelah itu ada di business layer yang membungkus semua hal tadi itu. Jadi kalau kita bicara dengan IoT itu bukan hanya perangkatnya saja, bukan media penghubungnya saja, misalnya 3G, RFID, dan segala macamnya, atau bukan smartnya saja, tetapi keseluruhan dari business layer, application layer, service management, object abstraction, dan objek. Barangkali itu saja yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan ketiga ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.